Pada subuh Senin, 19 Mei 2003, ratusan tentara penerjun payung diterjunkan ke Aceh, sebuah provinsi Indonesia yang dilanda konflik. Roket ditembakkan dari udara, sementara pesawat-pesawat kapal-kapal perang membawa ribuan serdadu ke provinsi tersebut. Ini adalah permulaan dari apa yang menjadi 12 bulan dari pemerintahan militer. Target dari shock therapy ini adalah Gerakan Aceh Merdeka, GAM, kelompok yang berjuang untuk hak-hak politik bagi kemerdekaan Aceh dari tuan raksasa di negara kepulauan tersebut, Indonesia. Bagaimanapun, pemandangan yang menakutkan dari penempatan pasukan dengan cara terjun payung ke atas desa-desa di Aceh saat itu, hal itu tidak terbandingkan dengan apa yang terjadi selama 12 bulan berikutnya. 40.000 serdadu Indonesia dikerahkan untuk berperang dengan GAM dan dengan masyarakat sipil yang mendukungnya. Dia nggak mengungsi, dia takut sama orang atas. Kita sekarang kan di udang batu. 11 anak takut, 11 ini takut. Begitulah periode baru di Aceh di mana peristiwa berdarah dan sejarah kekejaman dimulai. Laporan singkat ini memberikan sebuah gambaran ringkas dari 1 tahun kelam sejarah Aceh baru-baru ini yang tandai dengan kekerasan yang tiada henti dari sebuah perjuangan menuntut kemerdekaan telah memporak-porandakan kehidupan, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Tahun yang kelam, pada saat itu seluruh Aceh ditutup untuk dunia luar, dimulai dari 19 Mei 2003 saat pemerintah Indonesia memberlakukan darurat militer di provinsi ini. Tentara Indonesia yang dikenal dengan kebrutalan dan pengabaian mereka terhadap hukum nasional dan internasional telah diberikan wewenang penuh dalam menjaga keamanan di Aceh. Periode 12 bulan darurat militer, Mei 2003-Mei 2004, adalah masa ketika rasa nasionalisme lokal berkembang semakin kuat sebagai akibat langsung dari meningkatnya tingkat penindasan dan kontrol yang dilakukan oleh tentara Indonesia. Itu adalah masa ketika berhadapan dengan persoalan tidak tersedianya alternatif politik, penduduk lokal yang telah trauma dengan konflik kekerasan selama hampir 30 tahun yang merenggut nyawa sekitar 15.000 jiwa, umumnya masyarakat sipil, membentuk kesetiaan yang lebih kuat kepada pemberontak separatis bersenjata di provinsi tersebut. Bahkan sebelum darurat militer, memuncaknya kekerasan dan peningkatan pembunuhan sewenang-wenang dan penangkapan tanpa proses hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah pusat Jakarta, menyebabkan meluasnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat Aceh. Sebagaimana sering terjadi dalam peperangan, masyarakat sipil merupakan golongan yang paling menderita selama pemberlakuan darurat militer. Beribu-ribu masyarakat yang tidak bersalah telah dibunuh, ditangkap dan disiksa, dan banyak di antaranya justru dihilangkan secara paksa. Ratusan sekolah dihancurkan, pusat pelayanan kesehatan terganggu, dan di sejumlah kota dan desa, ekonomi penduduk setempat hampir seluruhnya hancur. Banyak kebijakan-kebijakan yang membatasi diberlakukan saat penguasa mencari cara untuk mencapai tujuan yang mereka dalam menumpas pemberontakan bersenjata. Kartu tanda penduduk merah putih baru diwajibkan, para pegawai negeri diuji secara khusus untuk menilai kesetiaan mereka terhadap negara. Orang Aceh ini kalau dikerasin, kalau dibuat dijerah-jerahin, hasilnya akan semakin jelas semakin dendam. Tapi kalau dibaikin, dikasihi, mereka juga akan di sejumlah tempat. Kebebasan pers dikekang, dan masyarakat desa dipaksa untuk menghadiri upacara-upacara sumpah setia dalam mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Laporan dari masyarakat tentang berlanjutnya kekerasan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara dan polisi Indonesia semakin meningkat. Wajah-wajah tentara bayangan, yang dalam bahasa setempat dikenal dengan kata milisi, kembali mulai menimbulkan malapetaka di sejumlah daerah di provinsi ini. Meskipun data konkret mengenai insiden tersebut sulit untuk diperoleh, namun yang jelas bahwa dalam lingkungan yang berlaku impunitas dan kesewenang-wenangan, kasus-kasus pelanggaran terhadap HAM terus meningkat. Pemberlakukan darurat militer secara efektif menutup perbatasan Aceh terhadap pandangan mata dunia luar, sangat sedikit berita yang tersedia. Warga negara asing diperintahkan untuk pergi, dan media dan bantuan kemanusiaan dari sejumlah organisasi dilarang masuk. Batas-batas kehidupan di Aceh pada saat itu adalah ringkasan dari kekerasan, brutalitas, ketakutan dan kemiskinan. Sebagian besar dari hal tersebut tersembunyi dari tatapan dunia luar hingga saat itu, pada 26 Desember 2004, gempa dan tsunami berkekuatan 9 skala Richter mengguncang provinsi ini, menyebabkan bencana kemanusiaan yang dahsyat sehingga dengan efektif menerobos pintu Aceh yang tertutup sehingga terbuka dengan lebar.